Jika iman itu tidak bisa diukur dengan kasat mata, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita memiliki iman yang cukup di mata Allah? Terus yang kedua, bagaimana hubungan antara iman dan amal? Apakah amal dianggap sempurna tanpa iman yang kuat? Ini kayak ujian ini ya. Betul. Terus yang terakhir Pak Ustadz. Ya Allah, ada berapa pertanyaannya Kak? Banyak sih Kak Bani. Terakhir ya, 3. Oke, yang terakhir. Bagaimana cara mempertahankan iman dalam menghadapi masalah kehidupan? Karena saya merasa bahwa masalah yang saya hadapi sampai detik ini benar-benar tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Bahkan suami atau orang tua pun sekalipun. Karena saya percaya hanya Allah yang bisa membantu masalah saya. Sampai detik ini sumber kekuatan saya itu hanya Allah yang membuat saya menjadi kuat sampai saat ini. Untuk maaf. Jadi Ustadz, itu saja dari pertanyaan dari saya, mohon maaf. Yang ketiga apa pertanyaannya? Bagaimana cara mempertahankan iman dalam menghadapi kehidupan? Pertama, manusia itu harus memiliki husnudzan kepada Allah. Itu yang pertama. Husnudzan itu tidak hanya kepada manusia. Bahkan sebelum berhusnudzan kepada manusia, kita harus berhusnudzan kepada Allah. Bentuk husnudzan kepada Allah itu seperti apa? Dengan meyakini bahwa Allah itu tidak akan mungkin membuat kita celaka, tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Termasuk bentuk husnudzan kita kepada Allah adalah keyakinan kita kelak bahwa Allah akan menyelamatkan kita di akhirat. Ada satu cerita, ini bagus, fi fadailil a'mal ya. Diceritakan ada satu hamba, itu setelah pertimbangan amalnya itu kurang banget, kurang. Akhirnya berdasarkan pertimbangan amal, harusnya dia dimasukkan ke dalam neraka, ya kan? Tapi setelah dia perjalanan menuju neraka, dia bergumam. Apa gumamannya? Ya Allah, padahal di dunia hamba tidak pernah menyangka seperti ini kepadamu. Allah maha pendengar. Allah memanggil hambanya tadi itu. Yang kamu gumamkan tadi itu apa? Yang saya gumamkan itu ya Allah, bahwa aku selama di dunia tidak pernah menyangka buruk kepadamu. Aku senantiasa menyangka baik kepadamu, bahwa engkau pasti akan menyelamatkanku di sini. Allah kemudian berfirman, aku tidak ingin mengecewakan hambaku yang sudah berprasangka baik kepadaku. Kalau pakai formalitas timbangan, harusnya dia sudah masuk neraka kan? Tapi karena bentuk husnudzonnya dia kepada Allah, bentuk prasangka baiknya dia kepada Allah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi hadirnya husnudzon itu harus didahulukan dari apapun. Kalau ditanya, nah itu bab pertama. Tapi husnudzon tadi itu harus diseimbangkan dengan apa? Diseimbangkan dengan senantiasa merasa diri kita itu kurang. Merasa kurang ibadah, biar kita terus beribadah. Jangan merasa cukup, bahaya kalau misalnya kita merasa cukup. Udahlah, aku sudah cukup istighfarnya, gak perlu istighfar lagi. Sudahlah, aku cukuplah sholat sunnahnya. Aku sudah sholat sunnah tahajud selama 1 tahun. Tahun kedua gak usah tahajudan lagi lah. Gak ada. Jadi di satu sisi kita senantiasa berhusnudzon dengan kurangnya amal yang kita punya, dengan kurangnya iman yang kita punya, tapi di satu sisi kita tetap berusaha dalam keadaan tidak merasa cukup terhadap iman yang kita punya. Jadi iman harus senantiasa di-upgrade. Yang ketiga itu, yang kedua bahwa iman itu bisa disebut beriman ketika telah melakukan 3 perkara. Apa? Dibuktikan dengan keyakinan. Jadi harus yakin, ngaku cinta Allah, ngaku beriman kepada Allah, tapi hatinya masih meragukan Allah, berarti imannya kurang. Lalu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan dengan cara apa? Dengan cara sholat, dengan cara berbuat baik kepada orang, dengan cara semuanya lah. Dan ucapan. Jadi iman itu kalau salah satu dari 3 ini kemudian cacat, perbuatan, perkataan, dan hati, maka imannya dianggap cacat. Itu dia hubungannya.